Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Millennial Insight Media. Kali ini kita berjumpa kembali dengan saya YM Zaka. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber Profesor Agus Setio Muntohar, PhD. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, alumnus Malaya University dan Taiwan University Science and Technology. China siapa, Prof? Cina ya? Taipei. Oke, Prof. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu ya mungkin Prof sharing lah untuk kita semua di sini tentang bagaimana hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, sebelum mengarah ke situ, terlebih dahulu kita mengupas asumsi epistemologis terlebih dahulu, yaitu kita bertanya tentang apa sih sebetulnya hakikat ilmu pengetahuan itu, Prof? Baik, terima kasih. Kalau dalam bahasa umumnya itu sebetulnya antara ilmu dan pengetahuan tidak dipisahkan, ya. Tapi kemudian di dalam barat itu, dalam definisi yang kita pelajari, yang dalam tingkat sekolah sampai dengan itu, pisah antara science and knowledge. Kemudian orang mengingat sebetulnya kan semua itu ilmu pengetahuan. Dalam Universitas Indonesia kemudian diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan. Tapi dalam dunia barat, pemikiran barat dipisah antara scientific knowledge dengan science sendiri atau knowledge sendiri. Nah, kalau kita lihat bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan kumpulan dari pengalaman. Jadi sifatnya dia berdasarkan yang dilihat dari pengalaman baik itu dialami dengan kita, dengan semua yang kita pengalaman ya. Tapi kemudian kumpulan dari pengetahuan itu secara empirik itu kemudian diterjemahkan menjadi dengan suatu metode tertentu, jadikan dengan metode ilmiah itu lebih sebuah ilmu. Itu kan perspektif yang sekarang kita terima. Itu dari segi ilmu pengetahuan. Tapi sebetulnya pada hakikatnya ilmu pengetahuan dua hal yang sama. Dan kemudian kalau di dalam Islam, kita kembali dalam Islam itu ya sebetulnya dari katanya di alif lam mim. Jadi itu pada hakikatnya artinya kita sudah paham itu petunjuk tanda. Karena itu pengertian sehingga kalau di dalam Islam perspektifnya ya misalnya nama dan ayat sehingga ada ayat-ayat yang bertanda. Nah, sehingga pada hakikatnya ilmu itu memberi petunjuk, memberikan sebuah keyakinan. Nah, itu pada hakikatnya seperti itu. Sehingga kalau kita bisa disimpulkan ya ilmu itu pada hakikatnya memberikan petunjuk, keyakinan kepada yang memberi petunjuk kan itu. Saya pikir kalau dalam Islam ya berarti memberikan petunjuk kepada menjadi ada ilmu itu memberikan petunjuk tanda-tanda atau petunjuk ya untuk menerjemahkan alam ini ayat-ayat. Maka sehingga oleh dalam ekspresi Islam itu ayat-ayat Allah itu ya sifatnya ya ada ayat-ayat kauniyah dan ayat kauniyah itu bahasanya seperti itu. Jadi bahasa kita di Monggolia adalah petunjuk untuk menerjemahkan atau mungkin mencari hakikat dari Allah itu sendiri. Ya, gitu. Jadi kalau kita kembali ke dalam perspektif agama Islam ini ya, sebetulnya kedudukan ilmu dalam perspektif Islam itu seperti apa, Pak? Ya, jadi Islam memang sejak kalau kita lihat dalam ayat 5 ayat yang pertama Allah dalam surat Al-Alaq kan Iqra rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau kita melihat itu pada hakikatnya ilmu itu adalah dalam rangka menempatkan ilmu sangat tinggi. Bahkan orang-orang yang berilmu itu setara diangkat derajatnya. Jadi Islam betul memposisikan ilmu dalam posisi yang derajat besar. Nah, artinya bahwa tetapi ilmu yang perlu kita sampaikan bahwa dalam Islam itu ilmu yang kemudian dipandu dengan tadi wahyu Tuhan. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Berarti apa? Ilmu itu pada hakikatnya dalam rangka kita mengenali Allah, mengenali ciptaan Allah. Jadi saya
Kalau ilmu itu diturunkan untuk di dunia, berarti ilmu dunia itu dalam rangka untuk mengenal Allah. Sehingga kita betul-betul ilmu itu dalam rangka ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi kalau kita buka dengan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 itu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi memang sejajar ya Prof, antara iman dan ilmu itu. Ya, orang-orang yang beriman, bukan orang yang beriman. Dengan orang yang berilmu, Iya. itu kemudian diberikan derajat, diberikan beberapa derajat. Iya. Artinya orang yang beriman, artinya makanya antara iman dan ilmu itu adalah dua hal yang harus berkaitan. Untuk kita bisa menjadi orang beriman harus punya ilmu juga. Untuk sehingga orang berilmu kalau lepas imannya bahaya. Iya. Bahasa kita kan dua hal itu. Kalau katakan ya dalam Islam betul menempatkan orang berilmu itu. Nah, maka sehingga yang namanya ulama atau ilmuwan dalam bahasa kita itu adalah orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah. Saya kira begitu. Oke Prof, jadi menarik ini kalau kita menyinggung tentang kedudukan akal dan wahyu. Nah, dalam perspektif Islam itu sendiri seperti apa kedudukan akal dan wahyu? Oke. Ya, kalau kita lihat di dalam perkembangan kemudian dalam pemikiran itu, karena kan salah satu dalam pemikiran Islam itu. Kalau kita lihat memang akal itu satu hal tidak bisa kita nafikan. Memang itu adalah diciptakan Allah. Semua itu kita menggunakan akal. Jadi ketika wahyu itu kemudian ketika antara akal itu atau wahyu itu kemudian bertemu dengan akal, maka itu bisa menjadi multi interpretasi, setiap orang berbeda-beda. Nah, sehingga dalam Islam tidak menafikan akal, tetapi akal yang seperti apa yang sebetulnya bisa menerjemahkan ilmu, yaitu akal dipandu oleh wahyu. Wahyu itu apa? Kalau ilmu misalnya Al-Quran, dan kita juga dipandu oleh hadis. Nah, makanya itu sehingga antara akal dan wahyu itulah dua hal yang tidak bisa kita pertentangkan. Artinya untuk bisa menerjemahkan wahyu Allah sebagai satu ayat ya, wahyu Allah dalam Al-Quran itu ayat-ayat Allah itu tanda-tanda suatu ilmu, maka akal ini harus betul akal yang dilengkapi dengan ayat itu akal sehat kan? Akal sehat itu apa? Juga harus pandu dengan hati. Nah, sehingga sebetulnya kaitan tidak bisa kita hanya bicara wahyu akal, tapi ada kok. Ya, jadi kauli itu menjadi dua hal yang terikat dengan akal juga. Terkadang kalau kita hanya menggunakan akal, mungkin beberapa pemikiran Islam terdahulu, kalau kita lihat beberapa misalnya pada saat Bani Umayyah Fatimiyah itu muncul itu karena dia terlalu mengandalkan rasional, sehingga muncullah pemikiran sangat menafikan hal lainnya wahyu juga, sehingga menjadi bisa disimpulkan bisa dikurang karena apa? Enggak dipalkan dengan hati. Makanya dalam Islam itu antara wahyu, akal dan hati itu tiga hal itu tidak bisa kita pisahkan. Saya jadi teringat sejarah pemikiran Islam klasik ini Prof ya. Kalau dalam perspektif pemikiran kalam itu kan itu ada Mu'tazilah, ya, ada Jabariyah, ada Asy'ariyah. Itu isunya memang memperdebatkan kedudukan akal dan wahyu Prof. Kalau Mu'tazilah kan lebih meninggikan akal daripada wahyu sehingga menimbulkan penafsiran liberal di era Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah pada waktu itu. Dan mungkin ditengahi oleh teologi Asy'ariyah sekarang menjembam menjadi salah satu teologi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Wah, itu panjang itu Prof kalau kita bicara tentang Islam ya tidak bisa selesai. Iya. Sampai sekarang masih berkembang kan. Saya ingat sekarang ini berkembang menjadi tadi moderasi. Menengah itu mungkin ada moderasi. Banyak sekali perkembangan dunia Islam. Berarti intinya antara akal, hati dan iman itu harus saling berdialog. Iya, artinya tidak bisa terpisahkan sendiri. Kita juga tidak bisa menafikan akal berperan dalam menerjemahkan ayat-ayatnya. Makanya selalu dikatakan di dalam Al-Quran banyak itu apalah takin, ya apalah tafakkur, banyak kita seperti itu. Jangan bahwa kita diminta untuk menggunakan akal, pikiran untuk menerjemahkan semua isi alam ini. Jadi nggak bisa kita nafikan. Karena dalam pendekatan itu kami ketemu lagi itu kan pendekatan sifatnya bayar, kita kenal semua itu. Pendekatannya hanya metode pendekatan. Ya, bagaimana kita menerjemahkan itu silahkan kita memilih. Tapi dalam banyak pemikiran itu kan selalu karena orang kemudian ta'assub dengan pemikirannya, pemikiran yang lain yang benar. Harusnya kan tidak. Masing-masing kan karena
Sehingga mungkin nanti ada orang yang berpikir berarti itu berarti relatif. Ya relatif itu ya Pak, semua kan relatif. Tapi relatif bagaimana relatif yang dipandu dengan wahyu dan akal sehat dan hati, itulah kemudian bisa mendekati kebenaran. Jadi kan Prof tadi menyebut tentang bayani, burhani dan irfan. Tapi dalam konteks sejarah umat Islam, bayani itu lebih unggul daripada burhani dan irfani begitu. Bahkan di situ ada saling istilahnya skisme, saling mengkafirkan antara pendukung pola pikir bayani dan burhani itu ditengahi irfani begitu. Antara filsafat, tasawuf dan fikih itu nggak pernah akur dalam sejarah pemikiran Islam itu, Prof. Ya karena kita memandang filsafat itu filsafat dengan filsafat tradisional. Iya. Maka kemudian muncul filsafat Islam itu orang menangis seperti itu. Artinya sebetulnya mengembalikan filsafat itu artinya bahwa dalam arti kalau dalam filsafat klasik kita melihat bahwa namanya ilmu itu bebas nilai. Tapi sebetulnya dalam Islam kan ilmu itu terikat. Ya, terikat oleh nilai-nilai apa? Nilai wahyu, nilai ya sunnah gitu diikat kan, nggak bisa kita lepaskan. Sehingga bisa katakan tadi, ya kalau dalam pemikiran Islam ya itulah perkembangan metode. Gitu. Itu kan metode. Yang jadi kita sayangkan ya kita tidak boleh saling kemudian ya tadi bahasanya mentakfirkan. Tidak boleh. Itu kan yang metode saja, pendekatan tidak ada sesuatu yang benar. Tapi itulah kemudian orang kemudian menganggap ya menjadi liberal ya gara-gara itu. Ya sehingga seribas-ribasnya. Tapi juga tidak boleh kita kemudian terlalu banyak memisahkan. Maka kemudian ada orang mencoba untuk mengkombinasikan ketika metode itu ketemunya di mana. Sehingga kalau dalam suatu perkembangan sekarang mungkin suatu ketika saya sangat yakin kalau ada pemikir Islam itu bisa mencari metode yang baru dan di samping ketiga metode itu mungkin menggabungkan atau mungkin meramu-ramu seperti apa saya pikir bisa ke depan karena mau pemikiran selalu berkembang dan itu konteksnya selalu sudah kebutuhan kan kait dengan paradigma Prof. Jadi apa sih sebetulnya perbedaan paradigma Islam dan Barat itu di dalam memandang ilmu pengetahuan? Ya. Kalau kita lihat itu kembali kepada sumber rujukan ilmunya. Kalau di dalam Barat itu kan dia unggul itu kalau kita meminjam banyak pemikir Islam yang lalu itu bahwa terutama atas ya, itu mengatakan bahwa ya Islam Barat itu ilmunya berkembang itu karena dia meninggalkan agamanya. Jadi Kristennya itu ditinggal, gerejanya ditinggalkan sehingga dia bisa lebih sehingga ada proses pemisahan karena dia berpikir kata Nietzsche itu God is dead. Jadi Tuhan telah mati sehingga harus bebaskan itu. Jadi bebas nilai dari mereka. Nah tapi dalam Islam berbeda. Islam itu artinya bahwa sumber ilmu itu ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, termasuk hadis juga dan juga alam semesta ini itu ayat sumber ilmu itu. Sehingga kita ya kawan-kawannya dan kawan-kawan bahasa saya seperti itu. Jadi Al-Quran itu sebagai suatu ayat-ayat Allah dan juga alam itu juga ayat-ayat Allah. Kata-kata itu menjadi sumber dari sumber ilmu yang berbeda, objeknya berbeda. Itulah yang menjadikan paradigma yang berbeda. Sehingga kalau saya selalu menyampaikan pada anak-anak kita di rumah itu bahwa sumber ilmu itulah satu, yaitu Allah. Allah itu telah memberikan banyak tanda-tanda di alam. Al-Quran salah satunya. Sehingga tidak bisa kita pisahkan antara semesta. Sehingga kalau kita lihat dalam banyak rujukan ya. Objek ilmu itu sebetulnya bisa fisika dan metafisika. Bahasa di situ. Itu yang berbeda di situ kalau kita lihat. Ya, tadi Prof sempat menyinggung tentang Al-Atas, terus menyinggung tentang Faruqi, Al-Faruqi. Ya, itu terkait dengan Islamisasi pengetahuan, Prof. Jadi kan kalau menurut Nakwet Al-Atas itu dia mencoba untuk mengkritik epistemologi Barat karena di situ ada nilai-nilai yang tertanam dalam keilmuan Barat, terutama pandangan hidup orang Barat, worldview, seperti dualisme, sekulerisme dan lain sebagainya. Itu bagaimana Prof dalam menanggapi perspektif Islamisasi pengetahuan itu? Ya, apapun namanya, karena kita begini, proyek Islamisasi itu dalam rangka untuk mengembalikan cara pandang umat itu dalam memikirkan ilmu. Karena kita kan boleh kata sejak runtuhnya Bani Abbasiyah. Dan kekhilafan Islam itu dari sekitar 1284 ketika Mongol itu kembali meluluhlantakkan semua pusat peradaban dunia saat itu kan sudah habis peradaban kita. Dari pada masa itu umat Islam masih punya satu kesatuan pandangan tentang ilmu, sehingga muncullah para
pemikir-pemikir cendekiawan Muslim yang betul-betul mereka itu beliau adalah pandai agama, paham dan juga ilmuwan. Seperti Ibnu Sina, kemudian ada juga Ibnu Firnas, semuanya adalah orang-orang yang betul-betul paham. Itu tapi kemudian setelah kita runtuh bergeser ya, peradaban ini, sehingga nilainya bergeser karena tadi selama ini kita pemikiran barat kan memisahkan tadi antara nilai agama dengan ilmu itu sendiri dipisahkan. Nah kemudian kritik itu disampaikan oleh beberapa banyak pemikir Islam yang seperti Profesor Nakib Al-Atas, kemudian dengan murid-muridnya. Saya pikir satu hal yang dalam mengembalikan kesadaran umat Islam bahwa selama ini cara pandang kita, cara pandang itu jadi penting. Melihat ilmu itu, kalau kita salah memilih cara pandang, ya salah juga kita memilih. Nah makanya saya selalu sampaikan, saya juga di sekolah termasuk dari SD saya ketemu dengan kepala sekolah. Harusnya anak-anak ketika dia belajar teori evolusi kemudian di counter dengan bagaimana sebetulnya ilmu penciptaan manusia sebenarnya. Teori evolusi harusnya tidak secara teori ya seperti itu, tapi kan dalam perspektif Islam keliru ya. Harusnya dimulai dijelaskan, harusnya mulai. Jadi mengembalikan cara pandang kita kemana ilmu. Oh ya Prof, ini tadi kan kita sempat menyinggung sedikit tentang Barat. Nah pertanyaannya, saya jadi teringat pernyataannya Muhammad Abdul, ya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ya itu kan Islam itu tertutup. Terus ada lagi pernyataannya siapa? Arsalan gitu kan, lima ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum begitu. Nah, mengapa pertanyaannya Barat itu lebih maju daripada umat Islam di zaman modern, apalagi di zaman Renaissance seperti itu, Prof? Ya kalau pertanyaannya itu sekitar tahun 1884 dan 1706 ya memang seperti itu. Ya artinya memang kita tertinggal. Kalau kita membaca betul yang ditulis dengan Andreas Arsalan dan juga Muhammad Abduh pada saat itu, sekarang masih relevan. Itu artinya apa? Bahwa umat Islam itu telah meninggalkan ajaran-ajaran, kita dijauhkan dari itu, sehingga kita hanya baru berislam tapi belum beriman. Kita baru menjadi orang Muslim tapi belum mukmin. Jadi hakikatnya kita tidak memiliki etos kerja yang tinggi dalam hal dunia. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa hiduplah kamu di dunia seperti seolah kamu hidup 1000 tahun, dan tapi ingatlah kamu besok akan mati kan. Artinya kan etos kerja itu dimiliki oleh mereka, tapi kita yang punya hati itu nggak memahami itu, karena kita selalu orientasi hanya selalu akhir tapi tidak mengartikan itu, sehingga kita kalah. Sehingga kalau kita mengutip dari Sahrawi itu bahwa kita tidak mau belajar ilmu selain ilmu kalam. Itu masalahnya. Harusnya kalau makanya tadi worldview itu penting. Oh berarti saya juga harus belajar ilmu untuk bahasa saya membangun peradaban Islam yang baru. Dulu peradaban Islam, jadi hadarah itu dibangun itu karena Al-Quran. Nah sekarang tidak begitu. Cuma sekarang kita udah jauh berapa abad kita itu kan dipisahkan seperti itu. Nah makanya usaha-usaha Islamisasi atau bahasa sekarang itu integrasi ilmu atau interkoneksi, tapi usaha-usaha untuk mencari kembali tentang cara pandang umat itu tentang ilmu itu sendiri, cara pandang tentang kehidupan juga, itu saya pikir penting ya. Ya oke Prof, ini kembali tentang integrasi ilmu. Tadi Prof sudah menyinggung sedikit ya, antara sains dan agama, antara hadratul nas, hadratul ilm dan hadratul falsafah begitu. Itu bagaimana? Apakah memang bisa diintegrasikan? Karena kedua ilmu ini kan memiliki paradigma berlainan gitu, Prof. Sebetulnya tidak berlainan. Sebetulnya kalau saya coba pahami bahwa karena berlainan karena kita menggunakan cara pandang barat. Dikotomi. Ya, tadi karena kita dikotomi. Sebetulnya gini. Pada hakikatnya ketika kita bercara pandang, berarti kita juga perlu tahu namanya tadi kan kita juga harus melihat paham juga bagaimana nanti kita tentang. Nah kita sudah ma'rifatullah, kita sudah ma'rifatul Rasul, Nabi juga. Kita lupa ada ma'rifatul insan. Sebetulnya kalau kita melihat cara pandang jika kita bicara masalah mengenai manusia sendiri diri kita. Nah, jika kalau kita lihat tadi integrasi, mengintegrasikan ilmu dengan agama itu kan sebetulnya upaya kita untuk bagaimana kalau dahulu seorang cendekiawan dia paham betul
paham tentang agama, tentang ilmu-ilmu yang di luar itu, ilmu umum kalau saya Iya. dia paham. Kalau sekarang kan tidak ada orang yang paham seperti itu. Mungkin ada sih, tapi kan sangat jarang sekali orang yang mumpuni dalam ilmu Al-Quran, ya, ilmu hadis, kemudian dia bahas balaghahnya bagus, kemudian tapi dia tidak paham tentang hindasah, tentang ilmu matematika, tentang teknik, nggak ada yang seperti ini. Maka dari itu integrasi upaya ini ada seorang ahli metode teknik sipil, ini ada ahli bidang fikih, bidang Al-Quran, ilmu tafsir, yuk kita ketemu, kita integrasikan atau kita koneksikan sehingga ini ketemu dengan suatu nanti kita dapat ilmu baru, kita merumuskan metode-metode baru. Nah, untuk bilang metode berarti kita bicara masalah tadi kan, kita perlu tahu betul-betul tadi ilmu mantik macam-macam kan. Nah, makanya inilah yang kita harapkan integrasi atau interkoneksi. Itu yang mau kita jadikan seperti di UIN itu punya 7 tahapan untuk menuju ke sana. Sekarang kita baru tahap pertama. Tahap pertama dari membuat cara pandang. Kita sudah menerbitkan buku epistemologi Qurani. Baru kita membuat buku kedua itu tentang pendekatan integrasi. Ya, jadi kita sudah bikin dua buku. Sekarang kita untuk itu baru tahap pertama. Artinya mengumpulkan ayat Al-Quran, hadis, ya, kita kumpulkan. Itu kita kelompokkan oh ini tentang ilmu kejadian bumi itu ada di Al-Quran seperti ini. Kemudian kita yang punya ilmu tentang bumi itu kebumian kita coba terjemahkan dengan perspektif sekarang. Nah kemudian apabila kemudian tidak ada yang koneksi berarti apa? Yang keterbatasan ilmu kita. Bukan Al-Quran yang terbatas, kita yang belum sampai gitu. Akal kita belum sampai menerjemahkan tadi apa yang itu dalam Al-Quran gitu. Makanya kita perlu satu pendekatan baru lagi. Nah inilah yang harus kita cari. Kemudian bukan berarti kemudian kita menyalahkan Al-Qurannya nggak relevan, bukan. Ilmu kita belum sampai. Makanya ini yang kemudian kita ketemukan, kita integrasikan, mencari ilmu baru. Iya, itu integrasinya dalam wilayah epistemologi. Pertama mungkin ya pasti masuk dalam epistemologi dari cara pandang dulu kan. Kemudian kita bisa pakai sumber ilmunya gitu. Kalau kita biarkan memang sumber ilmu dan cara kita mendapat ilmu itu kan. Memang arah satu ke sana. Jadi kita yang pertama itu memang secara epistemologi harus betul-betul kuat pertama itu dalam tahapan-tahapan itu sampai dengan kita menjelaskan. Mungkin tidak bisa sampai Indonesia memang tahapan kita baru langkah pertama. Harapan kita betul-betul sampai metode yang bisa dapat. Bisa nggak Prof ilmu-ilmu keislaman itu ya menurut perspektif Prof Agus ya didekati dengan filsafat ilmu kan nanti di situ ada implikasinya, ada shifting paradigm, ada dalam istilah Lakatos itu ada hardcore dan protective belt dan seterusnya. Itu kan berarti otomatis ada kita mengkritik ilmu Islam itu ya kan ya begini dalam kita juga di dalam perkembangan metode mempelajari Islam juga filsafat yang dipakai. Kan banyak orang kemudian menegasikan itu. Tapi kita berhati-hati menggunakan filsafat kan gitu. Tidak semuanya itu berapa hal dalam itu kita bisa menggunakan ilmu filsafat. Maka dari itu, ya tadi yang kita kritik itulah yang kita kritik pendekatan bukan pada sumbernya. Jadi kita makanya saya bilang ketika kita mendekatkan ilmu filsafat itu bukan satu bagian metode dalam mengintegrasikan itu. Tidak bisa kita pisahkan, tapi filsafat yang kita gunakan filsafat Islam tadi dengan cara Islam memandang, bukan dengan cara barat memandang. Walaupun saya katakan filsafatnya kalau kita lihat di dalam Imam Ghazali juga masih menggunakan beberapa itu kan dari filsafat Yunani. Nah, ini namanya ilmu itu selalu dia itu kan kemudian terjemahkan masih menggunakan terinspirasi dengan pemikiran Socrates, Plato gitu. Saya pikir itu sumber ya bisa jadi ketika itu sumbernya itu benar kita bisa kritik juga. Gitu. Walaupun yang kita bisa lakukan kritik terhadap metode sebetulnya. Menarik tadi kalau Al-Ghazali itu sebetulnya dia itu mengkritik filsafat tapi menggunakan metodologi berpikir filsafat gitu. Ya saya pikir memang kan bisa banyak metode namanya gitu loh. Ilmu itu memang munculnya karena metode yang berbeda. Metode berbeda maka mendasarkan ilmu yang berbeda gitu. Nah, gitu. Makanya salah satu pendekatannya makanya kalau kita lihat tadi ada mungkin kalau kita bicaranya jadi bagaimana aksiologinya kan. Aksiologinya pendekatan ilmunya bagaimana.
cara yang berbeda, metode yang berbeda akan menghasilkan ilmu yang berbeda. Pendekatan itu yang menjadi Ya, ini terakhir Prof. Ya. Terakhir last but not least, bahwasanya bagaimana ilmu pengetahuan itu merespon etika, merespon kemanusiaan dan merespon khususnya lingkungan di sekitar kita. Bahasa saya adab ya mungkin ya. Lebih dari etik yang Jadi memang antara ilmu dan adab itu tidak bisa dipisahkan. Maka dalam Islam itu bahwa sebelum kita belajar ilmu kita belajar adab dulu. Adab. Jadi bahasa kita mulai dikecilkan menjadi etik gitu. Sehingga muncullah etika ilmu. Nah, di dalam kita belajar atau dalam ilmu itu artinya cara kita berinteraksi dengan lingkungan, karena kita sudah punya dalam cara pandang yang benar bahwa kita itu juga harus tidak buat kerusakan di bumi, menjaga bumi. Berarti kan apa? Dengan lingkungan ini responnya berarti mengandung nilai-nilai positif kita. Dalam rangka merawat bumi ini, merawat alam ini sebetulnya di dalam kita. Jadi antara etika dan ilmu itu dua hal yang harus saling berhubungan, sehingga tidak boleh yang namanya itu ilmu itu kemudian melanggar etika, melanggar adab gitu. Sehingga ada didialogkan. Jadi Prof, terima kasih sekali atas waktu dan kesediaannya Prof. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali untuk saya menuntut ilmu ini dengan Prof. Agus Setio Muntahar ini. Belajar juga banyak. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Mungkin ini dari saya dan Prof. Agus yang bisa kita sharing begitu. Kita bertemu kembali di episode catatan kalam berikutnya, tentunya di YouTube Millennial Insight Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.